Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra Anwar dengan NIM channel D024051. Di sini saya akan membahas tentang aspek fiskal aset lancar. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu aset lancar merupakan bagian penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kas dan serta kas menjadi aset paling liquid dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga menempatkan dana pada investasi jangka pendek seperti obligasi dan saham untuk memperoleh tambahan penghasilan. Dalam praktiknya terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal, sehingga diperlukan pemahaman aspek perpajakannya yang tepat. Baik, selanjutnya ada pengertian. Kas adalah uang tunai dan saldo rekening giro yang siap digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, mudah dicairkan, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Instrumen ini biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 3 bulan dan diklasifikasi sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada aspek fiskal kas. Secara fiskal, kas itu sendiri tidak dikenakan pajak karena bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Namun, penghasilan yang timbul dari kas seperti bunga deposito dan tabungan merupakan objek pajak penghasilan dan umumnya dikenakan pajak penghasilan final. Pajak tersebut dipotong langsung oleh bank dan tidak digabungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada pembukuan tabungan. Pembukuan tabungan mencakup pencatatan setoran, penarikan, bunga, dan biaya administrasi balik. Dalam akuntansi komersial, bunga diakui sebagai pendapatan, sedangkan pajak atas bunga dicatat sebagai beban pajak final. Dalam fiskal, karena bersifat final, pendapatan tersebut tidak digabungkan dalam perhitungan laba kena pajak, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya ada investasi pada efek tertentu. Perusahaan sering menempatkan dana pada efek tertentu sebagai investasi jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. Investasi ini dapat berupa efek utang maupun efek ekuitas. Jika dimaksudkan untuk diperdagangkan dalam jangka pendek, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar dan memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda sesuai jenis penghasilannya. Di sini ada efek utang atau debt securities. Efek utang seperti obligasi dan surat utang negara memberikan pendapatan berupa bunga atau kupon. Selain itu, investor juga dapat memperoleh capital gain apabila menjual efek tersebut dengan harga lebih tinggi dari harga perolehan. Bunga obligasi pada umumnya dikenakan pajak penghasilan final sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada efek ekuitas atau equity securities. Efek ekuitas seperti saham memberikan pendapatan berupa dividen serta potensi capital gain dari selisih harga jual dan harga beli. Dividen dapat menjadi objek pajak atau dikecualikan sesuai ketentuan tertentu. Sedangkan penjualan saham di bursa umumnya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya ada perbedaan komersial dan fiskal. Dalam akuntansi komersial, seluruh pendapatan diakui dalam laporan laba rugi tanpa membebankan sifat pajaknya. Namun dalam fiskal, penghasilan yang telah dikenakan pajak final yang digabungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Perbedaan ini menimbulkan koreksi fiskal yang harus dilakukan dalam rekonsiliasi laporan keuangan. Baik, kesimpulannya yaitu kas tidak dikenakan pajak karena secara langsung, tetapi penghasilan yang timbul darinya seperti bunga, deposito dikenakan pajak penghasilan yang umumnya bersifat final. Investasi pada efek utang dan ekuitas juga memiliki perlakuan pajak yang berbeda tergantung jenis penghasilannya. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal menyebabkan adanya koreksi fiskal, sehingga pemahaman aspek fiskal aset lancar sangat penting bagi kepatuhan perpajakan perusahaan. Baiklah, sekian materi yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.